pernah mengerjakan project iklan Sauri, Lazada, terus belum lama ini Blue Band, terus Stella pengharum ruangan, pernah juga dubbing untuk animasi anak-anak kayak gitu, berperan menjadi Cookie, kalau kalian pernah nonton. Jadi kapan sih saya mengenal dunia voice over? Terus apa sih tanggung jawabnya seorang voice over talent? Jadi gini, saya mengenal dunia voice over itu dari pasangan saya, suami saya. Kebetulan dia kerja di dunia audio production. Jadi voice over ini adalah salah satu produk dari audio production. Sepertinya sih suami saya melihat saya berpotensi untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan voice over. Dan benar, saya juga percaya diri untuk memilih voice over itu sebagai second job pekerjaan saya. Itu awalnya. Kemudian, apa sih tanggung jawab seorang voice over talent? Bagi saya, voice over talent itu bertanggung jawab untuk menyampaikan sebuah pesan. Pesan tersebut dalam bentuk skrip. Nah, pesan tersebut harus kita wujudkan dalam bentuk suara. Nah, berangkat dari tanggung jawab tersebut, menurut saya ada 4 hal yang harus seorang voice over talent itu miliki, latih, asah, apa aja. Yang pertama, seorang voice over talent harus punya kemampuan untuk menganalisis skrip. Ya jelas menganalisis, menginterpretasikan skrip begitu. Karena memang dia bertugas membawa pesan dalam skrip tersebut. Paling tidak kalau seorang voice over talent punya kemampuan yang baik dalam menganalisis, dalam menginterpretasikan, pesan tersebut bisa mendekati kebenaran lah tersampaikan begitu. Itu satu. Yang kedua, seorang voice over talent harus punya kemampuan mengolah rasa, karena kan pesan tersebut tentu ada rasanya gitu. Suara yang dihasilkan, suara yang kita produksi ada rasanya. Rasa tersebut dipengaruhi oleh poin yang pertama tadi, gitu. Jadi talent harus bisa punya kemampuan itu. Kemudian yang ketiga, seorang voice over talent harus punya kemampuan untuk memproduksi suara atau pengucapan atau vokal dengan artikulasi yang jelas, gitu. Dan yang poin terakhir, poin keempat, seorang voice over talent harus punya kemampuan untuk mengolah suara, gitu. Dari keempat hal yang tadi saya sampaikan, saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, seorang voice over talent itu harus punya kemampuan untuk menganalisis atau menginterpretasikan sebuah skrip. Kenapa? Ya itu tadi, sekali lagi, karena kita kan bertanggung jawab untuk membawa sebuah pesan. Harapan saya ketika kita punya kemampuan menganalisis dengan baik, pesan tersebut akan baik juga tersampaikan, gitu. Kemudian yang kedua, kenapa seorang voice over talent itu harus punya kemampuan untuk mengolah rasa? Karena sebuah suara yang ada rasanya atau sebuah pesan yang ada rasanya itu pasti akan lebih bisa ngena, akan lebih bisa tersampaikan. Nah, ini kaitannya dengan kemampuan kita mengendalikan diri. Gitu. Karena sebagai misal gini, kalau kita tidak mampu untuk mengendalikan diri pada saat
pada saat produksi gitu ya, misal kita sedang ada masalah gitu, kalau kita tidak mampu mengendalikan diri misalnya meredam amarah atau meredam kesedihan gitu, kita tidak mampu mengendalikan hal tersebut, situasi tersebut yang sedang menimpa kita, ketika kita dihadapkan dalam sebuah skrip, dalam sebuah produksi, suara kita akan menggambarkan bagaimana perasaan kita, gitu. Akan menggambarkan bagaimana rasa kita. Jadi, ya itu penting gitu untuk kita bisa mengontrol diri, mengendalikan diri. Itu hal yang sampai dengan hari ini saya concern banget, latih terus. Saya rasa dalam pekerjaan apapun sih pengendalian diri itu. Lanjut yang ketiga, kita harus punya kemampuan untuk memproduksi sebuah kata dengan artikulasi yang jelas. Kalau itu teknisnya seperti apa, teman-teman voice over talent di luar sana banyak yang menyajikan, maksudnya yang membagikan tips dan triknya. Seperti itu. Banyak di channel-channel YouTube. Kemudian yang keempat, kita harus punya kemampuan untuk mengolah suara, gitu. Kenapa mengolah suara? Ini kaitannya dengan dealing kita bersama klien atau bersama ya teman-teman produksi di audio production itu gitu. Misalnya seorang talent punya ketentuan, Kada tolong dong kamu berperan atau bersuara sebagai person wanita usia misal 50 tahun, tentunya saya harus berpikir suara mana ya yang saya harus produksi, itu suara seperti apa ya yang bisa menggambarkan seorang wanita berumur 50 tahun. Nah, itu harus kita miliki, maksudnya kemampuan tersebut harus kita miliki. Untuk cara dan tekniknya sama seperti di poin 3. Kalau pengalaman saya selama ini, yang saya lakukan adalah berlatih. Maksudnya gini, saya bisa menemukan, saya bisa memproduksi suara ini gitu. Itu dari latihan gitu. Jadi proses latihan membuat saya menyadari bahwasanya saya punya kemampuan di 4 suara. Suara wanita, wanita dewasa, wanita muda, anak kecil laki-laki, anak kecil perempuan, dan satu lagi, berarti 5. Itu suara nenek-nenek gitu. Nah, saya menyadari saya punya kemampuan ke-5 suara ini, ya saya latih. Keuntungannya kalau saya latih ke-5-nya terus-menerus, pada saat produksi, dihadapkan dalam sebuah produksi, saya cepet switch suaranya. Misalnya dalam satu skrip, Kada tolong ya kamu berperan menjadi seorang ibu-ibu dan anak-anak usia 4 tahun gitu. Take-nya atau record-nya itu switch-nya cepet suaranya gitu. Itu tentu saja sangat membantu teman-teman engineer, teman-teman audio production. Saya ingin menceritakan kenapa suami saya mengenalkan dunia voice over talent ini kepada saya. Karena memang sebelum saya mengenal suami saya, ke-4 hal tadi yang saya sebutkan itu akrab dengan saya. Karena dulu kan, maksudnya saya suka baca puisi atau mengapresiasi sastra dalam bentuk pementasan, kemudian mementaskan sebuah naskah drama. Dalam proses-proses baca puisi, pentas, seperti itu kan, itu dekat ya dengan ke-4 hal tadi gitu. Jadi ya, suami saya melihat, kamu bisa gitu. Jadi mungkin teman-teman teater, teman-teman ya yang mungkin punya hobi yang sama seperti saya dulu, baca puisi, baca cerita cerpen, mendongeng kayak gitu.
itu tentu teman-teman tuh punya peluang untuk masuk ke industri voice over, ya gitu. Meskipun sepengalaman saya selama ini ya, saya terjun di dunia voice over, kebanyakan talent itu teman-teman broadcast, teman-teman kayak penyiar radio, presenter, MC gitu. Tetapi ya nggak apa-apa, saya bukan berangkat dari broadcast, bisa juga gitu. Saya merasa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang menyenangkan, mudah bagi saya, akrab bahkan gitu. Kalau pengalaman saya menjadi seorang voice over talent, saya mengerjakan project apa saja gitu ya. Project rata-rata saya dapatkan dari online. Jadi saya memakai sebuah platform untuk freelancer namanya Fiverr. Jadi dari platform tersebut awal kali pertama saya mendapatkan klien, mendapatkan project gitu. Lalu lambat laun teman-teman gitu yang offline mengikuti datang, karena kan saya show off ya, menunjukkan bahwasanya saya ini loh, saya sekarang services, maksudnya saya buka jasa sebagai seorang voice over talent gitu di Instagram waktu itu mendatangkan klien-klien offline juga gitu. Kadang gini, kalau di industri voice over ini, menurut saya ini agak disayangkan. Kita nggak bisa publish portofolio kita gitu. Maksudnya kita pernah kerja apa gitu, kita publish gitu. Nggak semua klien atau MOU tuh mengizinkan gitu. Jadi kadang industrinya memang harus secret gitu. Kayak gitu sih. Jadi saya pernah mengerjakan proyek apa saja. Kalau iklan ya, saya pernah mengerjakan proyek iklan Sauri, Lazada, terus belum lama ini Blue Band, terus Stella pengharum ruangan, terus ya ada lagi terlibat untuk bikin audiobook, dapat proyek dari I Can Do Indonesia. Terus pernah juga phone system atau IVR untuk Huawei. Terus pernah juga ngisi buat sebuah aplikasi Oki, pelacak menstruasi, buku kas, terus Sally, aplikasi jualan. Terus apalagi ya, e-learning project gitu, e-learning matematik yang bertemakan Moana. Pernah juga dubbing untuk animasi anak-anak kayak gitu, berperan menjadi Cookie, kalau kalian pernah nonton. Terus Adiana dan Sally, kayak gitu-gitulah pokoknya di YouTube. Terus apalagi ya, semacam iklan layanan masyarakat gitu, di iklan Jabodetabek Resident Connection. Udah sih, dan aku nggak mampu mengingatnya apalagi. Kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman kalau tertarik dengan dunia voice over, ingin menjadikan ini sebagai pilihan pekerjaan, 4 hal tadi yang penting untuk kita miliki dan kita latih terus menerus. Semangat! Yeay! Bye!